Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ila balik sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karam bisul awliya ikram wa karam bisul muslimin wa karam sunnatillah iksan ila hadrati Syekh Al-Alam Syekh Muhammad Al-Syekh Sunsahin wa amrabil Syekh Rahmat Jami' Masjid Muslim wa Al-Muhim Al-Muhim Al-Maribi Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Qala an-Nazim fi mas'al jaiz fi haqqi al-anbiya wa rusuli alaihi wassalatu wassalam. Qala an-Nazim rahimahullah ta'ala wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin fa fi fil maradi. Wa jaizun utawi sifat jaize utawi sifat jaiz fi haqqihim ing dalem pira-pira rasul anbiya atau rasul min aradin saking pira-pira perkara kang anyar teka min aradin saking pira-pira perkara kang anyar teka bayane bighairi naqsin min aradin saking pira-pira perkara kang anyar teka bighairi naqsin kelawan tanpa ngurangi derajat kenabian. Contone apa? Ka khafifil maradi kaya ringane utawa entenge gerah tolong kahofi bil maradi kaya entenge utawa ringane lara biasa. Tapi ini menerangkan tentang sifat jaiznya Rasul. Berarti ini kemarin sudah sifat wajibnya Rasul ada 4 ya. Sidik amanah tabligh batonah atau batonah sidik tabligh amanah. Nah sekarang sifat jaiznya Rasul utawa anbiya iku ana siji tok. Apa itu? Wa jaizun fi haqqihil anbiya wa rasulun alaihi wassalatu wassalam wuqu'il a'radi al-basariyah allati la tu'di ila naqsin fi marad tibihim al-aliyah, yaitu sesuatu perkara yang hilir gumanti atau apa itu yang kebiasaan. Contohnya kayak apa? Seperti sakitnya Rasul, tapi sakitnya tidak melebihi atau mengurangi derajat kemuliaan para nabi dan para rasul. Nah, ini perlu diingat dan dicatat. Jadi sifat jaiznya Rasul itu tidak mengurangi derajat keagungannya para rasul. Contohnya misalnya sakitnya tidak sampai
apa itu puarah sampai menghinakan kemuliaan Rasul, itu tidak ya. Dan ada cerita-cerita Israiliyat di dalam tafsir-tafsir atau di dalam cerita-cerita itu ada salah satu nabi yang lorone ngantek newemen, ngantek dipangan ular, ngantek dikropos karek dan karek apa kulit entek dan sebagainya. Nah itu yang mungkin termasuk salah satu Israiliyat yang sakit, yang melebihi dari derajat, mengurangi derajat keagungan para nabi dan para rasul. Sehingga apa? Fayajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida annahum alaihi salatu wassalam yata'arraduna lima yata'arradu lahu ghairuhu minal basar. Contohnya apa? Seorang mukallaf atau orang-orang mukallaf wajib menekotkan atau meyakini bahwasanya Rasul Nabi juga mempunyai sesuatu sifat-sifat basariah seperti kita, seperti orang-orang biasa. Contohnya apa Pak? Contohnya minal alqi wasyurbi wal bai'i wasyira'i wa dukhulil aswaq waz zawaji wal mauti wal hayah. Contohnya kaya ya dahar, ya minum, ya tuku, ya dodolan, atau ke pasar, nikah, meninggal dan hidup. Waladati wal alami, dan merasakan enak dan sakit. Wasihati wal marodi, dan sehat dan juga sakit. Nah ini sifat-sifat a'rab atau sifat yang lumrah, karena Rasul adalah seseorang insanun dakarun, menungso sing lanang sing duweni sifat jais berupa podo karo menungso biasa. Nah, kalau diterangkan di dalam sebuah syair, Muhammadun basarun lakal basar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia yang biasa. Jadi Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak manusia biasa. Karena apa? Karena kalau Nabi Muhammad Nabi yang paling utama daripada nabi-nabi yang lain, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, itu juga mempunyai sifat jaiz yang berupa tadi ada makan, ada minum, ada mati, ada meninggal, ada sakit, ada sehat. Tapi illa annama yanzilu bihim la yu'arriduhum linufurin nasi minhum wa naum lakin fi ayunihim faqat dunal qulubihim. Tetapi ya, apa yang terjadi di para nabi dan para anbiya itu untuk menunjukkan bahwasanya itu manusia biasa, supaya manusia biasa yang lain itu tidak merasa bahwa nabi ternyata beda dan sebagainya, sama, tapi mempunyai keistimewaan. Kalau di dalam Nabi Muhammad mempunyai syama'ilul Muhammad atau mempunyai keutamaan, keistimewaan. Contohnya apa? Contoh apa itu? Nabi itu misalnya wan naum lakin ba'yuni faqat. Nabi itu tidur, tapi tidurnya hanya jasad, hanya matanya saja, ya, tidurnya hanya matanya saja. Duna qulubuhum, ya, duna qulubihim, tidak, hatinya tidak pernah tidur. Ya, dalam hadis pernah salah satu disampaikan Nabi itu tidur matanya, tapi hatinya tidak pernah tidur. Wa ghairu dzalika, dan yang lain sebagainya. Maka di sini orang mukallaf atau kita sebagai orang mukmin harus meyakini dan menekotkan bahwasanya sifat jaiz itu ada di dalam jasad atau di dalam jasmaninya para nabi dan para anbiya. Wa amal aradu allati fiha nafsun,
kal judami wal barasi was somami wal umah wal ama wal bukami was shalal wal arj wal aur pamustahilatun alaihim. Nah, sekarang sifat-sifat yang yang tidak yang mengurangi derajat kemuliaan atau keagungan para rasul apa saja? Di antaranya contohnya kal jundami, seperti sakit lepra, wasomam, seperti orang yang wal bukami wasalal, itu stroke misalnya, bisu atau buta, terusan matanya kerosiji dan sebagainya, itu mustahilatun alaihi. Itu kalau sakitnya tidak sampai seperti itu. Karena kalau sampai seperti itu, misalnya kok ono nabi kok sampai stroke, nabi kok ngantek sampai lumpuh, salal wal bukami wasyalali, lumpuh, maka ini sangat mahal sekali bagi para rasul. Nggak ada rasul seperti itu, karena itu mengurangi derajat keagungan dan kemuliaan para rasul dan para anbiya. Wa ma qila inna Syuaiban alaihi salam kana dhariran la aslalahu wa Yaqub alaihi salatu wassalam inna ma hasalat lahu ighshawatun wa salam. Seperti contoh ada cerita Nabi Syuaib yang buta. Nabi Syuaib kok ngantek unta, padahal ini nggak mungkin. Seperti Nabi Yakub, terusan ada Nabi Ayub, lorone ngantek nemen, ngantek dipangani ular dan sebagainya. Ini la aslalahu. Kalau dalam keterangannya Sayyid Ahmad Muhammad orang dalile. Karena sifat mujaisi rasul itu tidak mungkin nabi sampai lorone nemen. Stroke enggak oleh. Stroke enggak sampai, atau enggak oleh. Apalagi yang lain yang sampai lumpuh, sampai buta dan sebagainya, itu tidak terjadi. Lah kok ana cerita ngono, Pak? Cerita itu kalau di dalam tafsir itu namanya Israiliyah, cerita dari rakyat ke rakyat, kalau cara Indonesia cerita rakyat. Jadi tidak ada dalil dan dasarnya. Dalil atau dasarnya apa? Kalau sakitnya para rasul itu tidak sampai mengurangi derajat kemuliaan atau keagungan para rasul. Wa mimma yadullu ala waqil aradi al-basari hakim qaulu ta'ala ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ini ada ayat yang menerangkan bahwasanya nabi juga makan, juga minum, yo nang pasar. Yo nang pasar, yo dodolan. Iki nabi. Apa mana kiai, ulama. Terusan tengok-tengok omah tok ra gelem mergawe. Ana kiai melu mergawe diloroi, gak ono. Gak apa-apa. Wong iku penggawean halal, Lho rasul ae dodolan pasar. Nanti yamsuna fil aswaq. Jadi gak ono gak ono. Jadi kaya Mbah Yai biyen ngono kae nang milu nang sawah, milu macul. Atau yang lain. Jadi nak cara prinsip kiai kudune duweni pekerjaan. Makanya santri sing biyen saka Alistianah dibekali life skill atau keterampilan. Sehingga nang omah ya tukang khotbah, ya kiai, tukang nandukno, tapi ya duwe pekerjaan, iso gawe kursi, iso gawe meja. Ini jais lho, sifat jais Rasul ae ngono. Lah nak kiai terus gak gelem kerja. Teh gula kopi teko. Ya tidak, Jadi harus juga mempunyai kesibukan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ismatul anbiya war rasuli alaihi wassalatu wassalam.
sekarang menerangkan tentang ismatul anbiya wa rasul alaihi perlindungan para rasul dan anbiya alaihi salatu wassalam. Qala Nabi rahimahullah taala ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ismatuhum utawi pira-pira pangreksane para rasul iku kasairil malaikati kaya sekerine pira-pira malaikat. Wajibatun iku wajib. Wajibatun iku wajib. Wa faddalu al malaika. Wa faddalu lan padha ngegungake sapa rasul al malaikata ing pira-pira malaikat. Perlindungan sing terjadi di para rasul dan para anbiya itu kayak al-ismatu al-hiddu, yaitu dijaga atau istilahnya maksum. Rasul itu maksum, nabi itu maksum. Wastilahan hiddullahi lahum minadz-dzambi ma istilahati wa huquqihi. Rasul nabi itu dijaga Allah, maksum, tidak pernah melakukan dosa. Nabi gitu ya. Nabi Rasul tidak pernah melakukan dosa. Seperti halnya para malaikat tidak pernah melakukan dosa. Loh, lah kok ana napa Nabi Adam kok didono nang donya, kok swarga. Krana nglakoni mangan buah roti. Itu bukan dosa, tapi kesalahan. Jadi kesalahan seorang nabi anbiya itu sudah menjadi hitungan dosa. Apa meneh nglakoni maksiat. Maksudnya hidup minad dzambi iku ora pernah ana nabi rasul nglakoni maksiat, nglakoni itu tidak pernah sampai seperti itu. Sehingga yajib ala kulli mukallafin ayat al-anbiya wa rasulullah alaihi wasallam ma'sumun. Kita harus meyakini para nabi, para anbiya itu maksum. Ya, nabi anbiya maksum. Kama anal malaikata maksumun, begitu juga malaikat juga maksum. Fahum munazzahuna anil muqi fil ma'asi. Mereka dibersihkan dari terjerumus melakukan kemaksiatan. Fala yatrakuna wajiban wala yartakabuna muharraman. Mereka tidak pernah meninggalkan kewajiban dan tidak pernah melakukan keharaman atau maksiat. Wala yatasawwuna illa bil akhlaqil karimah. Dan mereka tidak disifati kecuali dengan sifat akhlak yang baik, budi pekerti. Iku para nabi, para anbiya. Li'anahum kenapa? Qudwatul hasanah. Mereka karena apa? Qudwatul hasanah. Ini nabi ya. Nabi. Jadi kalau nabi maksum, nak kiai juga maksum. Nak ulama orang maksum. Makanya nak ana kiai, ono ulama, ono apa meneh ustaz ya. Kok salah ya dimaklumi, menawa lagi hilang, menawa lagi apa lali. Sebab ora maksum. Nah, makanya wong iku aja gampang suudzon ya, aja gampang suudzon. Tapi akeh-akeh husnudzon, aja gampang menghukumi sesuatu perkara yang hanya kita lihat secara secara sakgedakan atau seketika, tapi harus kita tahu sejauh detail apa permasalahannya. Nah, terus ismahnya atau perlindungan Allah pada para rasul diantaranya lain adalah mereka para rasul dan anbiya itu pasti mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang karimah. Karena mereka qudwatun hasanah. Nah, qudwatun hasanah sebab dulu panutan umat, panutan masyarakat. Nah, iki kiai ya tiru-tiru sithik-sithik. Tiru sithik-sithik ora iso kabeh sebagai orang nabi, ora anbiya. Titik. Dalilnya apa? Wa mimma yadullu ala ismatihim qaulu ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina
wasbil lan sabara sira Muhammad li hukmi rabbika maring hukume pangeran ing fa innaka mongko temen sira Muhammad bi ayunana iku ing dalem pira-pira pangreksane ingsun utawa penglihatan titik al mustahilu fi haqqihi ta'ala wa rasulihi alaihi salatu wassalam. Setelah ini nanti bahas tentang sifat muhale Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya apa? Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ba'dal anbiya war rasul afdalun min ba'din. Ba'dal anbiya war rasulun afdalun min ba'din. Tapi para nabi, para anbiya itu ada sebagian yang lebih utama daripada para nabi yang lain yang jumlahnya ada 124.000 nabi itu yang yang menjadi kita wajib kita ketahui bersama ada 25 dan yang menjadi rasul ada 115 ya 115 rasul, tapi yang wajib kita ketahui bersama ada 25. Nanti di belakang ada ada hitungannya, ada nama-namanya gitu. Wala wa mimma yajibu tikul anna ba'dal malaikat kar rasuli minhum afdhalu min ghairi. Begitu juga malaikat juga mempunyai keutamaan atau keistimewaan dari malaikat-malaikat yang lain. Jadi ini anbiya dan rasul adalah makhluk Allah yang dilindungi atau ismah atau maksumun min ngelakoni atau min irtikabil muharramati wala yattasifuna illa bi akhlaqil karimah. Qala an-nabi rahimahullah ta'ala wal mustahilu didu kulli wajibin fahbat li khamsina bi hukmin wajibin. Wal mustahilu utawi sifat mohale Allah. Wal mustahilu utawi sifat mustahil atau mohal iku didu kulli wajibin sawali'is satun-satun sifat wajib Allah. Fahbat mongko njogo sira utawa mongko ngreksa sira li khamsina maring 50 bi hukmin kelawan hukum wajibin kang wajib. Bab iki nek wong Jawa mbiyen apal kudune apal aqaid 50 Allah wujud kita bakok ana 20 wajib mustahil 20 sifat wajib rasul ana 4 mohale ana 4 sifat jaiz Allah siji sifat jaiz rasul siji jumlahnya jadi 50. Wal mustahilu fi haqqi ta'ala wa rasul ditukul sifatin wajibatin lillahi ta'ala wa rasuli. Fa'adatul mustahilati ka'adatul wajibati. Sebaliknya sifat muhalnya itu sebaliknya dari sifat wajibnya Allah dan Rasul. Contohnya apa? Allah wujud berarti Adam, Hidam kudus, Bako fana, mumasalah lil hawadis apa itu mukhalafatu lil hawadis wali. Didul qiyamu bi nafsihi adamul qiyamu bi nafsihi. Ta'addud didul wahdaniyah. Qudrah sewalihe ajiz, lemah. Iroda karoha. Al ilmu jahal, al hayatu mautun. As-sam'u somamun. Sam'u merungu, somamun budek utawa apa itu tuli. Al basaru al ama. Al basaru ningali al ama wuto. Al kalamu datkan dawuh atau datkan ngucap al bukamu datkan bisu ila akhiri. Nah, ini sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala nanti kita bahas di dalam perinciannya di belakang. Ya, ada 20 sifat wajibnya Allah. Muhalnya juga 20, sifat wajib Rasul 20, sifat jaiz sifat muhale sifat
wajib rasul papat, sifat muhale papat, jaise siji jumlahe ana 50. Ada birrusuli alaihi wassalatu wassalam al-madhkurun fil Qur'an. Qala an-nazim rahimahullah taala tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waqtanim. Tafsilu khamsatin monggo utawi tafsile perinciane 5 wa isrina lan 20 lazim monggo tetep apa khamsati wa isrin kula mukallafin ing dalem ing saben-saben wong mukallaf hakik mongko nyatakna sapa sira waqtanim lan jupu utawa njara sira sapa iku hitungane rasul ana selawe hum adamun idrisun nuhun huduma Saleh wa Ibrahim kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaq kada Yaqubu Yusuf wa Ayyub tada Syuaibun Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud Sulaiman muttaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Fatimun Da'wiyah alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Adatul Rasul, hitungane Rasul ana selawe sing wajib diketahui. Hum utawi apa iku khamsah wa isrin iku Adam Nabi Adam Idris Nabi Idris Nuh Nabi Nuh Hud Nabi Nuh Nabi Hud wa Saleh Nabi Saleh wa Ibrahim Nabi Ibrahim kulum mutabak kang kulum ta saben siji kumutabaun tinut Lutun tawi Nabi Lut wa Ismail Nabi Ismail Sa'ala Nabi Sakadas menakuna go Ishaq Yaqub Nabi Yaqub Yusuf Nabi Yusuf wa Ayyub Nabi Ayyub ihtada apa itu ihtada kang anu sapa Ayyub Syuaibun lan Nabi Syuaib Harun lan Nabi Syuaib wa Musa lan Nabi Musa wal Yasa lan Nabi Yasa wa Dzulkifli Nabi Dzulkifli Dawud lan Nabi Dawud Sulaiman lan Nabi Sulaiman itaba kang anut apa Sulaiman Ilyas lan Nabi Ilyas Yunus lan Nabi Yunus Zakaria lan Nabi Zakaria Yahya lan Nabi Zakaria Isa lan Nabi Isa Toha lan Nabi wa Toha lan Nabi Toha khatamun kang dadi pungkasan. Toha itu sapa Nabiullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenenge Kanjeng Nabi yo Toha ana Yasin yo ana. Dak mongko ninggalna sapa sira. Dak mongko ninggal sapa sira goyan ing condong utawa ing nyingreh saking perkara hak. Alaihim iku tetep ing atase para-para rasul as-salatu ta tambahe apa iku rahmat takdim wassalamu lan keselamatan wa alaihim lan ing atase para-para keluargane rasul madamat selagine langgeng apa al-ayyamu pira-pira dina. Ini jumlahnya ada 25. Nomor siji sapa mauhum Adamun. Sapa iku Nabi Adam? Adam iya iku Abul Bashar. Bapake manungsa pertama kali niku Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka orang mukallaf wajib rifa asma'ar rasul al-madhkuruna fil Qur'ani ala wajib tafsir. Wajib mengetahui nama-nama Rasul 25 ini secara perinci. Nomor loro Idrisun. Nabi Idris iku sapa wa wajadu Abi Nuhin. Yaiku mbae bapake Nabi Nuh. Kama rawahu Al-Bukhari. Nomor telu Nuhun wa huwa alladzi anjallahu ta'ala wa man ma'fil minal gharqi minat fil tufan. Nabi Nuh yaiku nabi sing biyen numpak kapal sak pengikute diselametake saking banjir bandang atau banjir
banjir bandang topan. Nomor 4 Hud. Sapa Nabi Hud iku wa huwa nabiyyun min nasli Sam bin Nuh. Nabi Hud iku sangka keturunane Syam bin Nuh. Syam bin Nuh. Jadi keturunan Nabi kabeh, termasuk awak dhewe keturunan Nabi Adam ya. Ila kaum Hudin, semoga maring kaum Nabi kaum Ad ya. Ila kaum Adin maring kaum Ad. Wa hum qaumun mahiruna fi fannil mi'mar. Ya. Kaum Ad iki orang-orang yang mahir memainkan mikmar. Mikmar itu apa? Alat musik. Wa hum yaskununa al-jibal fi ardil aqab. Mereka itu dulu hidup di daerah sekarang Aqab atau Aqab itu sekarang Yaman ya. Allati taqau fi shimali Hadramaut min biladil Yaman. Nomor 5 Soleh wa Nabi Soleh iku nabiun min nasli Syam. Nabi Soleh juga keturunan Syam bin Nuh. Keturunan Nabi Syam bin Nuh sahibun naqati kang duweni unta. Arsalallahu ila qaumi Samud. Nabi Soleh ini diutus untuk membimbing kaum Samud. Wahum kaumun yunhitunal jibala buyutan. Kaum Samud itu sapa? Kaum yang menjadikan gunung sebagai rumah. Jadi sampai sekarang ada peninggalan itu kaum Samud masakinuhum bil hijri. Rumahnya itu di dalam apa? Gua ya. Gua nang gua apa itu? Gunung. Wahya al-marfu di madain Soleh bainal Hijaz wa Syam. Di janub syarqi min ardil Madyan. Antara Hijaz dan Syam sekarang itu masih ada di sana. Nomor 6 Ibrahim. Sapa iku Nabi Ibrahim wa Khalilullah wa abul anbiya. Yaitu Khalilullah sing duweni duweni derajat lakopan Khalilullah wa abul anbiya dan bapake pira-pira nabi. Wa yattasilu nasabuhu bisyamin bin Nuh. Nasabnya ini nyambung kepada Nabi Syam dan Nabi. Wa huwa alladzi anjalallahu ta'ala min narin namrudi, yaitu nabi yang diselamatkan oleh Allah dari apinya Raja Namrud yang membakarnya. Nomor 7 Lutun. Ini setengah jam. Nomor 7 besok diteruskan kembali. Itu nama-nama nabi yang harus kita ketahui bersama sebagai seorang mukallaf, yang jumlahnya ada nama-nama rasul yang jumlahnya ada 25, yang wajib diketahui 25 di orang mukallaf harus tahu. Makanya wong ulama itu nggawe siiran tentang aqaid sakit dan hitungan para nabi atau nama-nama nabi. Demikian kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan maunah kepada kita semuanya, memberikan berkah kita untuk mengikuti kegiatan pengajian atau ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.